Nenek Yasdi, Nenek Fania, Nenek Eben, Mama Rita dan Bapak Reta, anak cucu yang ada di dalam pelataran duka ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Bapa Pencipta Halik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Dan menyertaimu juga. Orang tua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita berbalasan membaca litani mengenai realitas manusia. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi engkau meninggalkan diriku? Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Pandanglah kiranya, jawab aku ya Tuhan Allahku. Sebab Dia yang mengampuni segala kesalahan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, kita nyanyikan bersama. Setelah itu disambung trio PWGT, solo PWGT Jemaat Rantai Lembongan, dan puji-pujian dari SMGT Jemaat Rantai Lembongan. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak
menjaga tangannya, tak pernah terlambat menolongmu. Bila kau bimbang, tentukan jalanmu. Bila kau susah, tentukan jalanmu. Tambatkan hatimu, sandarkan hidupmu di dalam tangan-Nya. Di dalam Yesus kau takkan kecewa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya dalam Yesus, hanya nama Yesus penolong hidupku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jadi harus kata dan perbuatan nyambung, harus sama. Jangan lain di bibir, lain di harus sama. Segenap keluarga besar Dina setelah apa pendeta Barto sama ikut pasti memali ke mesin di rantai rombongan aku iyo. Pak, rupanya hari ini juga ada beliau pelayanan hari ini. Nah, jadukan ala ko rantai paku. Karena termasuk beliau ini adalah salah satu pendeta sahabat yang dekat dengan saya.
Nenek Yasdi, Nenek Fania, Nenek Eben, Mama Rita, Papa Reta, semua keluarga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu, Sang Pencipta kehidupan kami. Allah yang telah mengambil keputusan bagi orang tua kekasih kami, yang kami percayai bahwa keputusan ini adalah pintu kehidupan bagi dirinya untuk mengenal lebih dalam tentang siapakah Engkau. Kami selaku anak cucu yang ditinggalkan, kami sujud di hadapan-Mu hari ini. Kami sujud kepadamu karena kami mengimani akan perjalanan orang tua kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga sidang jemaat-Mu pun ikut terlibat di dalamnya. Kami saling mendukung pada saat ini. Kuasai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kuasai kami yang akan mendengarkannya. Sehingga firman ini menjadi mutiara dalam kehidupan kami, menjadi pelita, dan kami akan menjadi firman Allah yang hidup bagi sesama kami. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya mengambil 2 ayat saja dari Yohanes 14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebelum saya bawakan, saya lupa bertanya tadi malam ke Bu Pendeta, apakah bagian ini sudah dia bawa dalam ibadah. Untung tadi dia katakan belum. Saya bilang, wah, syukurlah. Kalau tidak mungkin akan segera saya, karena ada beberapa khotbah yang saya siapkan selalu untuk menghadapi duka cita. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nenek Yasdi, Nenek Fania, Nenek Eben, Mama Rita, Papa Reta, anak cucu yang ada, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara soal kegelisahan, adakah di antara kita di sini yang terlepas namanya gelisah? Bedeng kumina gelisah-gelisah agak lambat mungkin ibadat deh. Tapi saya lihat juga tadi bahwa ada yang baru sebentar meminum. Lah dimulai juga tuh ibadah ya juga tuh kalau manilama mangiru gelisah juga kok apa iru dapat apa teh. Ada kegelisahan biasa muncul di situ. Dalam acara yang besar seperti ini juga memunculkan satu kegelisahan. Anak cucu berpikir apa mulai dipakai macam apa selanjutnya apa. Lalu yang paling seringkali menggelisahkan dalam hidup ini adalah apa kata orang. Apa nak buat kita? Ya betul tu pemuda-muda beladai dan toraya tu kegelisahan. Sampai dia butuh tu matua biasa menok amale tongkon gara-gara teh apa di bawah. Padahal ya kalian ada tuh raya. Kenokoran itu nomor 1. Ya tak bisa dibayar tuh. Kalian ada tuh raya. Ya ke barang-barang apa bisa dibayar tuh apa ya tuh kenokoran. Tak bisa dibayar. Artinya pemahaman orang Toraja bahwa sesungguhnya kehadiran Bapak Ibu sekalian jauh lebih tinggi harganya. Tapi budak begitu biasa gelisah ke itu namanya apa? Padahal hidup ini berputar seperti roda. Dulu waktu Prof masih produktif, wah, jaga-jaga aja itu. Ada Pak Prof di sini.
Tapi sekarang Pak Prof sudah pensiun, ya kan? Kalau matahari itu kan dia lagi sementara ini lagi turun. Saya ini masih sudah masuk 50, wah sudah mau menuju ke pensiun juga, produktifnya juga sudah mulai agak turun. Kegelisahan dan kecemasan sesungguhnya dalam istilah psikologi disebut ansietas. Dia itu adalah emosi yang ditandai dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Apalagi kemana-mana kondisi sengkian, tapi budak-budak biasa kutiro lang to pesta kapuasu si telumay, to masyulo kita rito to syulo tula si pakamor romelo, mahale mo te mamata, mahale mo te neneta, lasiang karamelo ki, las pakaramelo ki, una dem kulabiran, ona to masyulo yati na iya mo si singkian jo, berkesusi. Namang kato yake mali membela tu siluta, julu Kendari misa, julu Papua misa, julu Jakarta misa, si telepon ki, halo sayang, bagaimana kabar sayang? Uma sayang tuh ke Skambelang ya. Bagaimana sayang? Kapan kau datang sayang? Kapan kau tiba? Orang pun nyampe kampung. Ya tuh kata sayang tadi itu sudah mulai berubah. Jadi dia bisa mengacaukan batin. Ini kegelisahan ini bisa mengacaukan batin. Lalu kemudian seringkali disertai dengan perilaku gugup. Dia berkata biasa ma rondo-rondo tuh tahu. Jadi akhirnya itu tahu mikir ma rondo-rondo. Hati-hati bukan itu artinya gelisah dikatu tuh ya tuh. Ya akhirnya itu ma rondo-rondo dan pacaran pisan. Apa deh? Bisa langsung mati. Malesok. Ya kan, yang betul ayat Papua di Pak polisi tuh. Ya betul dari tingkat tuh, dia malam pakai kan dalam racing di Tulungas ya. Sabatan tadi gua budak tuh tahu gelisah laporan. Bi acap itu motoromi. Oh, patai tadi mati tuh terambang ki. Oh mati, oh nama laku sia. Betul barakan, jatuh di pasar padahal dia tuh mengulang racing di Tumale. Tahu pati rambang di katu akhirnya males. Tapi tak ada bukan ada ikut gua. Ya kita bisa perikutan itu otomatis kau bar kami mati nenek. Anu dia nak buku nak ada rumah racing. Ndak kesangan lah tuh. Jadi ya kita itu apa rondo-rondo mo itu biasa itu karena gugup. Lalu dia kayak suka mondar mandir. Jadi ya kita itu besule-sule bang bitiro lo gelisah tuh. Apa nasangan tuh biasa kayak tuh lusa ulu reke. Ya kan saya lagu lusa ulu reke si tonti oh kau petare itu petandai dede tuh ya kayak kita tahu murah tuh dia udah petandai. Keluhan suka mengeluh. Jadi ya tuh gelisah suka mengeluh. Itahe pamu, itahe pajoli na tuju. Pokoknya gelisah taruh ya. Aduh. Padahal semuanya sudah tersedia. Semuanya Tuhan sudah siapkan, tapi gelisahnya hati itu. Kamu tuh biasa kayak ikut tangan-tangan ikut wah. Kenapa sih? Susah kayak itu namanya bersyukur. Bapak Ibu sekalian, kalian yang hadir pada saat ini dalam beribadah di sini, itu artinya Anda masih sehat dan kuat. Saya selalu melihat begitu. Artinya apa? Mesti bersyukur kepada Tuhan. Amin. Harus bersyukur kepada Tuhan. Anak cucu yang datang menghormati orang tua pada saat ini harus bersyukur kepada Tuhan. Masih diberikan kesempatan. Boleh dikatakan lebih tahu nomor resik kabur teman-teman dan nenek sudah tidak bisa lagi. Lu mangiwang lalu rumah sakit. Lo kau memalai juga kalau malam mati palai ketumbar ya. Tanpa bela. Jadi syukurilah itu. Kadang-kala juga ini kalau orang sudah cemas itu biasa dia mual. Yang betul biasa kena mah orang. Rata-rata ya kebetulan ini dalam majelis semua sudah selesai orang penerimaan tamu di sini. Kami tahap pembi, besar rile. Besok ya.
Ya besok itu banyak-banyak akan kesibukan di situ. Harus lebih banyak ekstra tenang, percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Amin. Percaya seperti itu. Tapi kalau gelisah terus, apa yang terjadi? Baru-baru ada beberapa ini, saya di rumah sakit di Elim, biasa kalau pergi berkunjung ke sana, dalam rangka apa? Oh, saya keburu ini. Banyak yang masuk dalam rumah sakit karena terlalu kelelahan di situ. Di sini adalah tempatnya kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Tengah inana ini telah jenis si belle-belle, lah si simba-simba. Ia tu tose mama simba-simba itu tu masih tose pa belle-belle itu tu ia mau utusan-utusan iblis tu. Amin. Dia berusaha mau mengacaukan kita. Dia mau berusaha supaya kita ini tidak berada dalam komunitas iman kepada Tuhan. Dia mau menghancurkan, mau mencabut kedamaian kita di dalam Yesus Kristus. Ini kalau orang gelisah ini sebenarnya budak lu tuh kalau sini-sini bang tuh lakukan kayak itu dampak daripada orang-orang kegelisahan itu. Biasa kalau orang yang gelisah jangka panjang itu biasanya itu otaknya itu hormonnya itu secara teratur itu meningkat, frekuensinya muncul gejala seperti sakit kepala. Tahan rumah sakit dulu, tapi gara-gara terlalu banyak gelisah akhirnya pusing kepala dan depresi. Yang itu kalau terlalu menghadapi masalah dengan tegang, terlalu cemas, itu membuat kita depresi. Akhirnya apa yang terjadi? Malibangki sungalong lusa ulureke. Pandangan kita itu menjadi, nah masalahnya juga kita ini di tanda mama tu sudah talaku tu gelisah jo, masabang pa di roso-roso laku. Akhirnya semakin stres dia. Saya kira tujuan kita ke sini, saya termasuk saya sebagai hamba Tuhan di sini, saya datang ke sini mau menghibur saudara-saudara. Kiranya segenap keluarga ini melihat kepergian orang tua kekasih kita ini di dalam Tuhan. Otak membanjiri sistem saraf dengan hormon dan bahan kimia yang dirancang untuk membantu kamu merespon ancaman. Adrenalin dan kortisol adalah contohnya, meskipun bermanfaat untuk peristiwa stres dan kadang-kadang bisa terjadi, paparan jangka panjang terhadap hormon stres dapat berbahaya bagi kesehatan fisik. Nah ini, jadi berbahaya itu misalnya itu kami adimi, sayangilah kakak itu. Ukila coba mi kila itu mi binti patujung mi, napa akibat itu dibagi dua, ya kan? Wah, gila itu adik terakhir saya pernah ditabrak sepeda orang di Palopo. Ku kolong hampir 5 kilo. Itu saya ingat sampai sekarang itu. Lalu tega ke saya mau menyakiti adik saya sendiri lagi. Tak aku kote lah kalian aku mah. Dia ku kolong khusus itu. Tak mau remben asing. Tidak pernah saya. Kalau saya minta uangnya ada syukur, kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Orang yang suka memaksa-maksa itu bahaya itu. Yang penting itu pelanggar HAM. Oh, dia Pak Polisi dong. Pelanggar HAM. Orang yang suka memaksakan sesuatu itu pelanggaran HAM. Haknya orang mau kasih Anda atau tidak. Makanya ini ada perlindungan HAM. Di mana nyaman tuh kehidupan kita. Jangan suka paksa-paksa. Laden pite, ya pina mana sungguh kini ni te. Akhirnya menjadi tete. Jangan suka paksa lah Pak. Hormatilah itu. Hargai itu anak-anak. Kalau anak-anak tidak sanggup, kita bicara dengan apa adanya. Termasuk kita orang tua ini sebenarnya sangat menghormati orang tua. Mi panggil itu betul-betul. Tapi bisa dibawa dan digiring orang kepada jalan yang tidak benar. Nah tanda itu aku mau dihargai itu teman-teman ta. Nah tanda itu aku mau dipanggil itu teman-teman ta. Nah pancing kita. Apa tuh terjadi tuh temu? Malam kau bisa orang tepau. Mulai dari kita dari kantor PPS, pindah tuh temu tunggu saya padang. Malam kita mau bolu. Pira motor raya kan?
Itu kenapa? Dia jual itu tanah. Untuk apa? Hati-hati kini dia. Tidak ada hukum di dalam Alkitab yang melarang kita semua haruslah suci bide. Tidak ada itu. Tidak ada dalam Alkitab. Justru Yesus memberikan jaminan kepada murid-murid, mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Buddha tempat tinggal do, Buddha jalan kudo, lain mataku. Ya kita gelisah lagi. Apa mau dikata pakai nenek dapur do? Kila susi begitu pemahaman dulu. Ya gelisahlah kita. Kita yang macam kami yang pendeta yang pas-pasan gajinya. Iya kan, mana bisa satu turun di rombongan, tidak bisa. Saya tidak tahu kalau saudara pendeta yang turun di rombongan, tapi saya agak khawatir itu kalau benar. Tapi sampai sekarang saya belum dengar. Beda dia mau kamu apa? Itu pun kalau mungkin dia berbisnis lain atau apa. Saya sendiri sebagai pendeta yang sampai sudah umur 50 tahun sekarang ini, kutiru hidup kami pas-pasan sesuai dengan doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Cukup, secukupnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sugi nanti. Sugi itu puasa. Amin. Sugi. Ya betul ya, kita dipersembahkan lagu pengobat tua. Itu bukan berarti alam miskin. Tidak sama sekali. Tapi karena kita kenal diri, tatanda kaleta kumua, ya teyanan kute pak bengan dari pengobat tua, lagu pakai makur resumanga lagu kalena. Ya betul ya, itu persembahan. Ada kata sembah di dalam. Persembahan, menyembah. Ya betul itu tanda Quran semua aku laku pengobat tua. Tapi dia mau tompok hari kan kok. Wah, tedong ngaku rena bisa benda untuk gereja jangan. Wah, lupa diri orang ini. Dia lupa diri sedangkan dirinya saja adalah milik Tuhan. Amin. Tidak ada dalam hidup ini yang kita miliki sesungguhnya kalau kita berbicara soal pemilikan. Adakah yang kita punyai? Coba. Ya kesulitan kehilangan pemotor aku tuh. Saya kalau sudah pulang sama Tuhan, mobil saya bawa enggak? Tidak. Rumah saya bawa? Tidak. Saya akan menghadap kepada Tuhan berdasarkan kitab Wahyu, perbuatan-perbuatanku yang akan menyertai. Belo, pendeta belo, apa sih pesara jauh tak bisa. Itu akan meneliti itu. Oh, si tamu koto kalalat pendeta belo mau tiru-tiru bangi. Pernah saya satu kali marah di pertokoan itu, marah sekali saya. Sama penjual jam. Bukan Pak Martin. Karena Pak Martin menjual jam di jalan Tepung. Pas nenek-nenek lewat di situ, tabrak kita jamna. Nah agak di toba minumnya, wah nasi kidungan nih, to Jawa. Nasi kidungan nih, kami Pak. Tolong pelan-pelan sama nenek kita di Toraja itu. Ya itu Toraya, ya semakin matua tuh semakin dipanggil. Orang Toraja itu. Orang Toraja itu semakin tua dia semakin dihargai. Tapi budak kita temu tidak mengurah tu tak hormati Tuhan di telemei tomat tuan. Ya muto, laya tu tomat tuan. Ya mengasanga kelana dak Toraya biasa nakwa dia tanta. Orang Toraja itu Pak, saya kasih tahu kan sama kamu, semakin tua dia, semakin banyak yang mau dipotongkan. Saya kasih tahu kan sama Mas waktu itu. Saya minta maaf ya. Ini orang-orang tua ini kamu lihat ini pakai sarung begini. Tidak sembarang orang ini di Toraja ini Pak. Tidak sembarang dia. Jadi tolonglah, jangan suka marah-marah begitu. Tegur bagus-bagus saja, apalagi kasihan orang tua ini sudah datang dengan jalan seperti itu. Langsung aduh hati-hati Pak. Hati-hati. Langsung angkat dengan bagus.
Mungkin hari itu Anda rugi, tapi ketika Anda melakukan kebaikan, pasti ada berkat dari kebaikan itu. Amin. Pakaboro menlong. Saya yakin dan percaya Nedina ini adalah orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya. Ada Nenek Yasdi, Nenek Fania, Nenek Eben, Mama Rita, Papa Reta, ada anak cucu yang ada. Saya yakin dan percaya kalian sangat menghormati orang tua. Dan penghormatan yang kalian lakukan saat ini jangan membuat kalian gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Terakhir, ketika Abraham pergi mempersembahkan anaknya Ishak, saya setengah mati cari di Alkitab itu, ternyata Ishak itu karena banyak yang menggunakan nama Ishak tanpa H. Ishak yang benarnya adalah Ishak. Waktu dia mempersembahkan itu anaknya bertanya, "Pak, sudah ada ini kayu, sudah ada ini api, mana itu domba mau dipersembahkan?" Yakin aku Abraham, aku rencananya kau yang mau dipersembahkan. Lah orang kata Ishak atau lari? Tinggal atau lari? Lari. Tapi dengan hikmat Tuhan, Abraham mengatakan begini, Tuhan sendiri menyediakannya. Apa sedang kau memang tua? Kau kamu keluarga. Jangan takut dan gelisah. Percayalah kepada Tuhan. Kalau di sana rumah Bapak, Nek Dina sudah damai dalam Tuhan, kita juga di bumi ini akan damai. Si Pakaboromero, tuntaskan kita penghormatanmu dengan iman kepada Tuhan. Sehingga ketika kamu berpisah satu dengan yang lain itu, cinta yang Nek Dina sudah bagikan bagi kamu, melalui yang diterima Nek Dina melalui Yesus Kristus, yang juga dibagikan bagi kamu sekarang ini, akan terus bersinar. Ketika kamu kembali, itu akan didapatkan juga oleh anak cucu dari Nek Dina, dan Nek Dina boleh tersenyum dalam meninggalkan kita karena Tuhan sendiri yang akan melanjutkan pengembalaannya kepada dirinya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Dulu tuh di Pakaborok lan puang, lenduk malesona tukada papa katana kadana puang mangka na paperangian tona yang matu Pak Pendeta Benyamin Belo dikwa kore semangat tu kadana puang na totemo den atu latane mak kore semangat ulen duit persembahan nanya moto paperangi itu nats persembahan lamai Roma pasal 12 ayat 15 cenakua bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dari Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Sesudah itu akan dilanjutkan paduan suara dari Jemaat Lombongan. Setelah itu disambung paduan suara Jemaat Rantelombongan, kemudian puji-pujian PPGT Jemaat Rantelombongan, lalu puji-pujian PPGT dari Jemaat Lombongan, dan puji-pujian dari KKN Uki Toraja juga akan memperkenalkan dirinya nanti. Bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah
di sini di gembara dunia. Buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. KKN Tanah Lembang Ta, Jemaat Ta, Lembang Bori Lombongan, Jemaat Rantai Lombongan, dan Jemaat Lombongan dalam Parampo Pak Budiana telah memperkenalkan diri satu-satu dari prodi apa. Ya, silahkan di sini berbaris dengan baik supaya natandai komi teman tua Pak Tusyulo ini. Oke. Maju. Jangan malu-malu. Ya, oke, sip. Iya, bunga kadangku kukua salama sita pumali lagu kita solan asam Paiman Simanta Kaboro.
Labi katabe na roko isung magarainta prokoria bulanta lagu kita mentu angka mairi. Labi katabe na lagu Tuhan Pandita Sisola Majelis Gereja tumangka membawa dan ibadah pakatana. Labi katabe dua na lagu Toma Parenta lante tondok saya jomai pira-pira baba na rembang. Labi katabe dua na lagu to di Pombena siya to pendona lante tondok ondong piraka lagu to marapu masusa siya lagu kita mentu solanasang tangku po solanan rinding tangku boleh kona lulangan panangan banua uwag kelay KKNT Uki Toraja ya angkatan 43 di Bori Lombongan kikua turukan umpopadi padina toma arapu simankan usariri Mariona toma kapunan au dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lembang beserta semua warga Bori Lombongan yang telah menerima kami dengan hormat untuk datang di sini untuk ber-KKN. Jadi perkenalkan kami dari mahasiswa KKN Universitas Kristen Indonesia Toraja angkatan 43. Kami datang untuk menimba ilmu, untuk berbaur dengan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, dan kami meminta kepada seluruh masyarakat Palembang ajar kami apa yang kami tahu akan kami berikan kepada masyarakat, dan begitupun sebaliknya apa yang masyarakat tahu akan kami pelajari juga. Baik padang tentu bisa lagu parampo kukua tapi yang ini kadangku terendok batu tangsi batuna tangala mitiro raka tangala ta para kamatulanta piapa dadangku mengurap agaragangku mentaruh pa membola pa pentarukanku daripada betul saya dalam jauh memaramata kukua kure semangat napuang meronton tong pasaki di Suranasem. Perkenalkan, nama saya Sri Rades Deli Datu Padang dari Fakultas Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Arsyal Sabu Pangala dari Fakultas Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Krisnanto Lumele dari Fakultas Teknik Sipil. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Paikung Silambi, asli Bori Lombongan tapi lahir dan besar di Luwu. Saya dari jurusan teologi. Ya, perkenalkan, nama saya Bensyani De Pratama. Saya dari Talung Lipu, bisa dikuat tetanggaku idolaku. Ya, saya dari Fakultas Teologi. Ya, perkenalkan, nama saya Anita Minanga. Saya dari Tondon. Saya dari Fakultas Teologi. Perkenalkan, nama saya Silva Pajinta. Saya berasal dari Tondo, jurusan Bahasa Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Christian Kilo. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya orang asli dari Simbuang, Pepak. Iya, perkenalkan, nama saya Negra Pampa dari BTW Pasar, Lembang Pengaraman, program studi Akademi Teknologi Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Saryanti Monto dari Tombong Galungan Tikala, Fakultas Ekonomi. Ya, perkenalkan, nama saya Yunus Podu. Saya mengambil jurusan Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Prasela Ulansari. Asal saya dari Kota Palopo, jurusan Teologi. Baik, perkenalkan, nama saya Elfrana Masak Tembonan. Saya dari Tondon, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih.
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dipersilakan kepada yang mengangkat natura sebagai sebelum penyampaian dari Ibu Pendeta, yang merupakan persembahan natura kita. Lagu yang sudah ditunjuk Tabe mi Pasade. Tabe lagu kita selanasang lagu keluarga. Ada natura yang disiapkan oleh keluarga untuk jemaat. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon keikhlasan keluarga. Saya sudah sampaikan dengan Nenek Yasdi tadi dan Mama Ronald kalau tidak salah. Dari sekolah minggu, lamale Jambore dan anak sekolah minggu dan dana sangat minim. Bukan berarti bahwa kita akan membebani keluarga, tetapi sekali lagi dengan segala ketulusan, keikhlasan, bagaimana kita menopang anak-anak kita yang akan ikut dalam jambore ini. Mereka akan melaksanakan jambore dari tanggal 3 sampai tanggal 6, hari Rabu sampai hari Sabtu. Kemarin kami ikut rapat, ternyata memang anak-anak sangat butuh topangan kita. Kita tidak akan kekurangan saat kita
memberi perhatian kepada yang lemah. Mereka adalah masa depan gereja, mereka adalah masa depan keluarga dan masa depan negara. Dari yang itu selaku pimpinan jemaat Rantai Lombongan meminta dengan tulus kepada keluarga Beni perhatian anak dapat sekolah minggu jemaat Rantai Lombongan khususnya yang akan bersama-sama dengan teman-temannya sekitar 120 orang dalam klasis sasi, yaitu anak TNDT ada 13 orang, 14 orang dengan pendampinginya. Jadi sekali lagi dengan penuh kerendahan hati kami mohon supaya keluarga ikhlas pertama nanti untuk jemaat, lalu kemudian untuk anak sekolah minggu khususnya yang tuku kutiros ya kuanga kumata tundui tenakta, itu permohon saya kepada keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih.